Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fajar Pujiardono. Kali ini saya akan membagikan tips atau sekadar membagi pengalaman terkait dengan rekrutmen CPNS tahun 2018. Nah, pada tahun 2021 ini kita juga sudah mengetahui bahwa akan ada rekrutmen yang lebih banyak lagi. Jadi Anda siap untuk mengikuti ASN 2021? Sebelumnya, apa itu ASN? ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini dijelaskan bahwa ASN itu adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, kemudian pegawai aparatur sipil negara atau yang disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ASN itu ada dua, yakni PNS dan juga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya hanya ingin membagikan pengalaman saja ya teman-teman. Jadi tidak bermaksud untuk menyombongkan diri atau itu tidak. Jadi saya ingin membagikan pengalaman saya saja. Semoga nanti bisa bermanfaat. Nah, ini kemarin saya melihat Instagram dari Kemenpan RB. Di situ sudah diposting bahwa rencana pengadaan calon ASN 2021. Nah, ini untuk yang pertama ada guru P3K. Guru P3K ini berjumlah 1 juta formasi. Kemudian syaratnya yang pertama, tenaga honorer yang terdaftar pada Dapodik. Kemudian tenaga honorer X tenaga honorer K2. Kemudian untuk lulusan PPG yang tidak mengajar atau belum mengajar. Jadi syaratnya ada 2, yakni terdaftar di Dapodik atau kalau yang belum terdaftar di Dapodik mempunyai sertifikat pendidik atau lulusan PPG. Kemudian untuk ASN yang di pemerintah kabupaten kota atau pemerintah daerah itu 189.000 formasi. Ini dibagi untuk CPNS dan juga P3K. Namun ini selain guru. Jadi 189.000 itu di luar formasi guru. Kemudian untuk pemerintah pusat itu ada 83.000. Ini juga terbagi 2 antara CPNS dan juga P3K. Nah, untuk jadwal pengadaan masih disusun oleh tim Panselnas. Jadi teman-teman aktif-aktif saja mengikuti Instagram yang membahas tentang rekrutmen ASN 2021. Untuk yang pemerintah, yakni di BKN, di Instagram BKN atau Instagram Kemenpan RB. Namun juga ada beberapa Instagram yang membahas tentang rekrutmen ASN seperti ini. Jadi teman-teman aktif saja. Kemudian apa sajakah yang harus dipersiapkan? Nah, ini menurut pengalaman saya ya teman-teman. Jadi bisa ditambahkan jika punya tips apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama, mencari informasi formasi yang sesuai. Ini maksudnya adalah misalkan kita sebagai lulusan sarjana hukum, kita mencari apakah di instansi yang kita inginkan itu membuka lowongan untuk hukum. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan kita sebagai seorang guru, jadi apakah kita sudah termasuk yang ada di Dapodik atau juga yang termasuk yang mempunyai sertifikat pendidik. Jadi kita mencari dulu apakah apakah formasi yang akan kita lamar itu ada apa tidak. Nah, jika mungkin di daerah
teman-teman itu belum ada, teman-teman bisa melihat di daerah lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan berkas. Berkas-berkas ini kaitannya untuk diunggah ya. Nanti untuk pendaftaran itu menggunakan sistem mengunggah sendiri. Jadi bisa disiapkan yang pertama foto resmi background merah ya, itu foto resmi dulu. Kemudian scan ini mungkin dimulai dari KTP, kemudian ijazah S1, kemudian transkrip S1 seperti itu. Jadi udah bisa dicicil atau dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, berkas-berkas ini silakan di-scan, mungkin bisa berbentuk JPG dulu, nanti baru disesuaikan dengan PDF-nya, karena biasanya PDF-nya nanti ada ukuran maksimal. Terus kemudian belajar pastinya. Jadi belajar ini kalau saya sendiri, saya adalah tipikal orang yang suka belajar melalui audiovisual. Jadi biasanya saya selain memahami buku, memahami e-book ataupun latihan, saya sendiri suka melihat YouTube, tutorial YouTube cara mengerjakan soal ini, cara membahas soal ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi saat ini untuk belajar. Nah, belajar di sini kalau saya pribadi memang saya sudah mempersiapkan bisa dibilang hampir 1 tahun. Jadi setelah 2018 itu saya gagal, 2019 itu saya bangkit lagi dan belajar tentunya. Dari belajar itu yaitu tadi saya memanfaatkan berbagai sumber. Jadi antara lain ya buku cetak, buku e-book, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa belajar, insya Allah nanti juga sudah terbiasa juga menghadapi soal-soal yang seperti itu. Utamanya mungkin di TWK. Di TWK itu kan banyak sekali hafalan. Jadi kalau teman-teman istilahnya dalam belajar semalam mungkin belum maksimal nanti. Tapi kalau belajar jauh-jauh hari, ini mungkin masih ada beberapa bulan, bisa dipersiapkan dari sekarang. Atau yang sudah belajar dari kemarin bisa dimantapkan lagi seperti itu. Kemudian mengikuti grup WA atau Telegram. Nah, di sini kalau teman-teman bingung nggak ada grup, wah gimana ini? Nah, teman-teman justrulah yang memulai. Jadi teman-teman istilahnya mengajak teman kalian buat grup sendiri. Misalkan grup persiapan ASN Kabupaten Karanganyar seperti itu. Nah, nanti pasti ada teman yang akan bergabung di grup itu. Nah, dari teman-teman yang bergabung nanti semakin banyak informasi, semakin banyak relasi. Jadi istilahnya kita juga tidak tertinggal info seperti itu. Nah, kemudian kalau Telegram juga biasanya ini lingkupnya lebih luas, bisa lebih banyak. Namun kalau lebih intens di WA yaitu tadi teman-teman. Saran saya teman-teman membuat grup sendiri, justru teman-teman yang memulai itu malah justru nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal ini teman-teman bisa menerapkan beberapa cara sih, tergantung teman-teman nyamannya bagaimana. Kalau saya sendiri pernah mencoba, misalkan saya dengan teman saya itu diberikan semacam mencongak atau semacam saya diberi pertanyaan kemudian saya menjawab seperti itu. Nanti teman saya udah benar, ini yang benar ini. Jadi saling memberikan soal dan saling menjawab seperti itu. Kemudian selain itu juga melalui aplikasi-aplikasi. Jadi beberapa soal yang ada pada aplikasi itu seolah-olah saya sudah melaksanakan tes, jadi sudah terbiasa juga melaksanakan mengerjakan soal pada aplikasi. Kemudian ada juga latihan-latihan mandiri seperti mengerjakan di buku itu atau di e-book seperti itu. Dan yang paling penting itu tadi, kalau saya sendiri karena suka dengan audiovisual, jadi saya lebih paham jika melihat dan juga mendengarkan, jadi saya banyak
belajar dari YouTube seperti itu. Nah, demikianlah sedikit sharing, sedikit berbagi tentang persiapan sebelum ASN 2021. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah semangat teman-teman semua, dan tentunya insya Allah saya juga akan membagikan lagi pengalaman-pengalaman saya dalam mengikuti CPNS 2019. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.